Hotman itu apapun gua lakukan rame. Ya, jadi apalagi itu karunia Tuhan sudah. Jadi ucapan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk ucapan DRL, inisialnya adalah DRL. Udah nggak mau jawab, bawa lu. Kalau gua jawab, bikin lu untung lu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea lagi-lagi berhasil menggemparkan seisi jagat maya lewat ucapannya. Seperti diketahui, belum lama ini, Hotman telah menguak sebuah cerita menggelitik yang menyinggung adanya seorang podcaster yang kerap memberikan ruang untuk kasus perselingkuhan, namun dalam kenyataannya, ia sendiri kerap menjalin hubungan gelap. Entah siapa sebenarnya sosok yang disinggung Hotman dalam unggahan tersebut. Akan tetapi, sorotan tajam kini tertuju pada sosok Dr. Richard Lee. Pasalnya, ia diketahui menjalin hubungan akrab dengan Hotman meski belakangan jarang terlihat bersama. Lantas mungkinkah semua ini merupakan pertanda jika hubungan persahabatan mereka sedang tidak baik-baik saja? Itu jago selingkuh. Itu siapa Bang? Jawabannya itu. Nggak mau jawab, Pak. Inisial siapa? Nggak mau jawab. Ya siapa Bang? Nggak mau jawab. Alasan Abang mungkin speak Nggak mau langsung. jawab. Gue lagi iseng, gue lagi nunggu di istri belanja di Australia. Namanya ibu-ibu kan lama belanjanya. Aku lagi di bawah pohon. Aku bikin posting hanya iseng doang. Dan gue nggak akan jawab pertanyaan lo. Hotman itu apapun gue lakukan rame. Ya, jadi apalagi itu karunia Tuhan sudah. Udah nggak mau jawab, bawa lo. Kalau gue jawab, bikin lo untung lo. Tajamnya sorotan masyarakat terhadap sosok Dr. Richard Lee sejatinya bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, ucapan kontroversial Hotman tersebut turut dibahas pula oleh Dr. Samira Farahnas alias Dokif dalam konferensi pers yang ia selenggarakan pada tanggal 7 Januari 2026 silam. Dan dalam konferensi pers itu, Dokif bahkan tak segan untuk melempar sinyal jika dugaan bernada candaan yang dituturkan oleh Hotman disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan laporan Dr. Richard Lee terhadap Doktis dan Afrizal di Polda Jawa Barat. Lantas seperti apakah penjelasan Doktif? Ucapan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk ucapan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya, Doktif di kasus difitnah di Polda Jabar saat ini ya, pelaporannya di Polda Jabar difitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL. Ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Suatu saat nanti pada saat Polda Jabar tentang kasusnya Afrizal, mungkin nanti Afrizal akan bercerita ya, bagaimana kasus Karput yang dia diseret-seret. Menariknya, di balik manuver hukum yang tengah diambil Doktif, berdiri seorang Rasman Arif Nasution. Ya, praktisi hukum berdarah Sumatera Utara yang notabene-nya merupakan seteru abadi Hotman, telah ditunjuk secara resmi oleh Doktif sebagai konsultan yang mensupervisi semua langkah hukum Doktif. Dinilai berbekal pengalaman cukup banyak dalam perkara yang serupa, Doktif sontak meminta berbagai masukan dan pendapat dari Rasman. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman soal posisinya dalam struktural tim kuasa hukum Doktif? Saya adalah supervisor dan advisor dari posisi Dr. Samira atau Doktif, baik sebagai terlapor maupun sebagai pelapor.
Itu ya. Jadi Dr. Samira atau Doktif sebagai pelapor di Polda Metro Jaya terhadap saudara Dr. Richard Lee alias DRL itu saya ditunjuk oleh dokter detektif sebagai supervisor dan atau advisor dari kasus beliau. Nah, begitu juga dengan laporan saudara Dr. Richard Lee terhadap dokter detektif, di mana posisi dokter detektif juga sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan, itu juga saya diminta sebagai advisor dan atau supervisor. Bukan satu kasus ini saja, tapi ada beberapa kasus, dan saya akan membantu dari segi intelektual yang saya mampu untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap kasus yang tengah berjalan, baik dokter detektif sebagai pelapor, di mana Dr. Richard Lee hari ini duduk sebagai tersangka, serta Dr. Richard Lee dalam penetapan tersangka tersebut diancam dengan hukuman penjara 12 tahun. Sedangkan dokter detektif di Polres Jakarta Selatan itu ancaman hukumannya adalah 2 tahun. Dan juga untuk Bang Rasman juga karena Bang Rasman itu sebagai lawyer dulu DRL, ya, Bang Rasman juga sebagai supervisi, jadi beliau juga mengawasi juga karena tahu banget kelakuannya DRL seperti apa, ya. Jadi dia juga akan terus memantau seperti apa. Seharusnya preskon tadi pun saya hadir, tapi karena saya sedang berada di luar kota dan saya ingat ya, struktur kuasa hukum itu yang langsung tersambung dengan Dr. Samira itu ada tim hukumnya. Kemudian pimpinannya Dr. Nasrullah, yaitu suaminya. Saya supervisor atau advisor di luar struktur hukum itu. Dan itu bagus. Tak hanya dinilai cakap dalam mengurus persoalan serupa, Rasman Arif Nasution pun memiliki pengalaman cukup banyak dengan seteru Doktif saat ini, yakni Dr. Richard Lee. Tentu masih tersimpan dalam memori bagaimana keduanya sempat menjalin hubungan profesional. Tepatnya, ketika Rasman mendapatkan kuasa untuk mendampingi Dr. Richard Lee dalam satu perkara beberapa tahun yang lepas. Meskipun begitu, Rasman tetap menegaskan bahwa kehadirannya di perkara ini bukan bentuk balas dendam kepada Dr. Richard. Karena hubungannya dengan Doktif hanya sebatas profesional sebagai advokat dan klien. Saya setuju ditunjuk sebagai advisor atau supervisor karena murni dalam penegakan hukum, bukan karena kebencian pribadi saya kepada Dr. Richard Lee, karena saya dengan beliau telah selesai. Tapi karena ini menyangkut masalah hukum dan saya memang diminta, karena itu saya punya kewajiban moral untuk membantu. Jadi nggak ada di sini yang namanya dendam-mendendam, sakit hati, karena saya tidak seperti itu. Tapi menjadi hak dari dokter detektif untuk juga dibantu di luar struktural kuasa hukum yang dia miliki. Bahkan suami Doktif, Dr. Nasrullah itu adalah sahabat baik saya. Kami telah berteman sejak kami sama-sama dulu di Indonesia Lawyers Club TV One tahun 2014 sampai 2019 akhir. Ya tentu banyaklah pemikiran-pemikiran yang barangkali konstruktif menurut Doktif. Beliau itu kan doktor, kemudian dokter, dan cerdas sekali. Dia bisa memilah dan memilih. Dan ya tentang bagaimana sosok Dr. Richard Lee, bagaimana sosok SS, bagaimana sosok Doktif, bagaimana sosok Dr. O dan lain-lain, ya tentu sebatas yang saya tahu saya akan sampaikan.
Dan narasi penyampaian saya adalah objektif, tidak merusak dan mengganggu, apalagi mencemarkan nama baik seseorang. Kalau boleh jujur, sejak setahun yang lalu saya sudah intens komunikasi dengan Dr. Samira. Bahkan ketika dia memenuhi panggilan pemeriksaan laporan Richard Lee setahun yang lalu, itu saya pernah datang bertemu beliau. Dan kita berdiskusi banyak hal ya. Mungkin ini bukan balas dendam dari saya. Tidak ada hubungannya. Ya, saya secara pribadi ya prihatin ya. Nah, dan saya lihat postingan-postingan Richard tadi pun kan, bagaimana dia masa kecil sampai sekarang dan lain sebagainya. Saya juga sudah datang ke podcastnya, diundang, kita sudah clear ya antara saya dengan dia. Walaupun dia kemarin melaporkan saya ijazah palsu dan sudah SP3, yang bisa saja saya laporkan kapanpun, termasuk orang-orang itu. Tapi saya tidak. Bila ditarik ke belakang, pengalaman Rasman membela Dr. Richard Lee terjadi pada tahun 2021 silam ketika sang dokter kecantikan berhadapan dengan selebriti Kartika Putri. Dan menariknya, ketika dimintai komentar terkait hal ini, Rasman mengaku bahwa langkah yang mereka ambil sekarang ini merupakan refleksi dari perilaku Dr. Richard kala itu. Lantas benarkah pengalaman tahun 2021 silam membuat Rasman dan Doktif berharap Dr. Richard segera diamankan? Ya, kalau itu betul. Oke. Nah, jadi di Berarti kasus Abang- Kartika Putri, Oke, di kasus Kartika Putri itu tadinya itu laporan Kartika Putri ya terkait fitnah dan atau pencemaran nama baik. Lalu kemudian dia ditahan lagi, jadi dia itu 2 kali mengalami penahanan. Ketika dia dijemput paksa di Palembang, dibawa jalan darat, kemudian sampai Bekauni, kemudian terus ke Jakarta. Saya waktu di Semarang langsung malam-malam saya besuk ke Polda Metro. Dan malam itu juga kalau nggak salah jam 2 dini hari dia kita keluarkan. Nah kemudian kita buat surat permohonan penangguhan dan wajib lapor. Tetapi pada saat yang bersamaan rupanya Richard Lee dan atau temannya atau stafnya diduga melakukan illegal access. Sehingga ada pelapornya dari, kalau nggak salah saya, dari orang lain, dan akhirnya itu menjadi panjang dan mengakibatkan Richard Lee ditahan. Jadi dugaannya dulu adalah illegal access. Karput sudah dia korbankan. Karput dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Doktif. Itu salah satu alasan yang Doktif begitu gencar ya membuka kedok manusia ini. Doktif merasa bersalah sekali dengan Karput. Ya. Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain yang sudah menghujat Karput? Karput itu ternyata orang yang sangat baik. Tetapi pada saat itu tidak ada masyarakat yang percaya. Begitu karakternya begitu dibunuh dengan kejamnya sama DRM. Berdasarkan pengalaman ini, itulah yang membuat Doktif meminta agar Richard Lee ditahan. Karena dia berpengalaman melakukan perbuatan yang sama dan atau melakukan perbuatan yang lain yang juga berpotensi pidana. Itu dasar dia, dan saya kira itu berdasar. Dan ya banyak juga sih menurut saya yang seperti ini perlu dilakukan penahanan agar produk-produk ini bisa direview dengan baik oleh BP POM. Terlepas dari semua itu, sengketa hukum antara Dr. Richard Lee dan Doktif kini bergulir semakin panas. Diketahui, Dr. Richard Lee telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada tanggal 7 Januari 2026 kemarin. Berkaca dari penanganan perkara Nikita, Doktif pun tak memungkiri jika dirinya berharap polisi sontak melakukan penahanan usai pemeriksaan rampung digelar. Namun, pihak penyidik memiliki rencana lain dan memutuskan untuk belum melakukan penahanan. Hal itulah yang akhirnya melahirkan momen tegang ketika Dr. Richard bertemu dengan Doktif yang setia menanti pemeriksaannya hingga dini hari.
Bang, dokter, gimana pemeriksaannya tadi dok? Sedikit aja dok. Dok, gimana dok tadi sedikit aja pemeriksaannya gimana dok? Sedikit dong pernyataannya dok. Sedikit aja dok. Pemeriksaannya gimana dok? Sampai jam Dok, pagi ini dok. Boleh dong sedikit aja dok. kondisinya gimana tadi katanya sakit kan? Mau ketemu gimana dok? Bang J pemeriksaannya seperti apa? Boleh dok. Seperti apa dok? Dok. Dok, gimana dok? Boleh dok sedikit aja dok. Lagi, Bang, sedikit Bang. Pemeriksaannya gimana tadi? Seperti apa bang pemeriksaannya tadi bang? Kan katanya Ada berapa pertanyaan Iya. mungkin bang yang Dilanjutkan ditanyain? kapan Bang? Iya. Kira-kira dilanjut seperti apa dan kondisi dokter Richard bagaimana nih bang? Bang, sedikit Bang pernyataannya. Ya sedikit aja bang, kita udah nunggu sampai jam 3 nih bang. Iya, kita juga capek ini Gimana beneran. nih bang? Bang, Ya, sedikit aja bang, sedikit aja bang. Bang, dikit Bang. Statement dikit dong betul aja Bang dari tentang pemeriksaan ini Bang. Aduh, terima kasih ya. Sorry Gimana, Bang? beneran. Suara saya habis nih ya. Kondisi dokter Bang, sendiri sedikit seperti aja, apa Bang, nih, sedikit. Tadi katanya kan Nanti lain kali kita akan ngomong ya. Sorry Bang, terima kasih. Mohon maaf sekali ya. Terima kasih semua. Ya, ingat sel ada di depan mata kamu. Ancaman 12 tahun penjara. Kamu dengan mudah untuk masuk. Ya. Tadi kalian semua bisa mendengarkan saya bilang, "Bang, tidak ada kata damai ya, Bang ya." Abang lihat bagaimana kelakuan dia menghadapi teman-teman jurnalis. Dia tidak menghargai kalian, itu menyakiti hatinya Doktif. Tadi Doktif sudah ingetin Bang Jeffrey di dalam. Bang itu dia itu kalau memang dia minta damai melalui Bang Jeffrey. Dia minta damai guys melalui Bang Jeffrey. Kelakuannya kok begitu? Nggak berani tadi ketemu sama Doktif. Kenapa? Takut. Baru sekarang kamu takut. Sebelum-sebelumnya gimana? Semua bisa kamu bayar dengan uang.